Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai list. Konten kali ini berbeda dengan dua konten sebelumnya, di mana konten list ini sudah masuk ke level yang lebih kompleks dibandingkan dengan dua materi sebelumnya, yaitu mengenai Java atau OOP fundamental. Jadi saya berharap kalian dapat belajar lebih mendalami lagi mengenai fundamental dari Java, khususnya kelas dan objek. Kita langsung saja masuk ke konten list. Tapi sebelum masuk ke konten list, saya akan menyampaikan dulu sebuah paket di Java yang namanya paket Java Util. Nah, di paket Java Util ini terdiri dari banyak kelas dan interface. Oke, sifat dari kelas-kelas atau interface yang didefinisikan di dalam paket Java Util ini adalah general purpose. Jadi, kita pemrogram dapat memanfaatkan, dapat menggunakan kelas dan interface yang disediakan di dalam paket Java Util untuk kebutuhan program kita. Nah, saya ambil contoh. Contohnya adalah di sini saya ambil kelas kalender. Di sini saya ambil kelas kalender. Nah, di kelas kalender yang disediakan di Java Util tersebut sudah didefinisikan karakter dan perilaku common atau behavior common atau umum dari sebuah kalender. Pemrogram tinggal menggunakan kalender tersebut, kelas kalender tersebut, dan membuat spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari pemrogram tersebut. Itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah interface yang namanya collection. Apa hubungannya collection dengan list sesuai dengan judul yang tadi? Kita akan bahas lebih detail di sini. Nah, saya masuk kepada hierarki pada collection. Nah, hierarki pada collection ini memiliki 3 anak, yaitu set, list, dan queue. Nah, bisa dilihat di simbolnya yang paling sederhana itu extend, berarti set, list, dan queue merupakan anak dari collection. Saya hanya akan membahas anak dari collection list untuk diimplementasikan. Nah, pada dasarnya ketika kita sukses mengimplementasikan sebuah list ini atau array list ini, nah itu kelas-kelas yang lainnya pun dapat diimplementasikan. Karena yang terpenting itu Anda memahami secara konsep, secara prinsip. Nah, ketika implementasinya itu relatif hampir sama, tergantung dari karakteristik dari kelas-kelas tersebut atau interface tersebut. Contohnya, di sini di set, hal yang paling mendasar secara default, set itu himpunan, adalah di dalam set tidak memperhatikan urutan. Itu secara defaultnya. Jadi contohnya, saya memiliki 3 buah kelereng. Warna merah, kuning, hijau. Dimasukkan ke dalam karung. Saya tidak tahu kelereng berwarna merah di karungnya itu berada di sebelah mana. Tetapi saya mengetahui bahwa ada kelereng merah di dalam karung tersebut. Nah, itu. Kalau queue adalah antrian, ini dibahas detail di mata kuliah struktur diskrit dan rangkaian algoritma pemrograman yang lainnya. Nah, di sini saya hanya akan membahas mengenai algoritmanya sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Saya akan membahas pendekatan implementasi dengan berorientasi objek. Seperti itu. Nah, list ini, set dan queue ini merupakan sebuah interface, termasuk collection-nya juga. Apa maknanya? Secara sederhana, sebuah interface tidak bisa dijadikan objek. Oke, tidak bisa dijadikan objek. Nah, butuh dijadikan objek ketika pada saat kapan? Ketika ada kelas yang mengimplementasi dari interface tersebut. Di sini adalah yang mengimplementasi listnya adalah array list. Jadi array list lah yang dapat menjadi objek. Dan dia memiliki semua, dan dia harus mengimplementasikan semua yang didefinisikan atau dideklarasikan, baik itu oleh collection ataupun oleh
list seperti itu. Nah, kita akan coba lihat detailnya sebagai berikut. Masuk ke array list, jadi kita tahu sekarang bahwa collection itu adalah memiliki anak, salah satunya adalah list. List tidak bisa diimplementasikan, jadikan objek karena sebuah interface. Interface hanya deklarasi saja, tidak ada detail dari kelas tersebut. Nah, itulah interface. Nah, terus kemudian akan berguna list tersebut pada saat kapan? Yaitu pada saat list tersebut ada sebuah kelas yang mengimplementasikannya. Jadi, array list dalam konteks ini. Array list menjadi objek dan dia akan mengimplementasikan semua yang dideklarasikan di dalam list. Nah, kita masuk sekarang ke fundamentalnya dari array list. Setiap anggota atau elemen disimpan secara beruntun, sehingga operasi penambahan dan penghapusan anggota dapat mengubah posisi sebagian atau seluruh anggotanya. Nah, pada dasarnya array list ini sama dengan array. Ada hal yang membedakan, yaitu pertama, di dalam array jumlah indeksnya adalah statis. Ketika Anda mendefinisikan jumlah indeksnya adalah 5, maka sampai kapanpun array tersebut indeksnya hanya dari 0 sampai 4. Nah, tetapi array list jumlah indeksnya adalah dinamis, tergantung dari ditambahkan atau dihapus. Dia dapat berperilaku dinamis. Itu yang paling mendasar. Oke. Nah, terus kemudian ada hal yang berbeda lagi, tapi kita akan temukan pada saat kita mencoba mengcoding dari array list tersebut. Oke, ini contohnya. Nah, ini asumsinya adalah saya sudah membuat sebuah objek yang namanya array list. Array list tersebut ditampung referensinya oleh variabel namanya list. List ini mengakses add. Maka add ini dipastikan merupakan milik objek dari array list atau objek atau kelas moyangnya. Nah, list.add A berarti maknanya adalah menambahkan sebuah elemen A ke dalam list tersebut. Maka perilaku kejadian di memorinya adalah seperti ini. Oke, A diindeks ke 0. Jadi indeksnya dinamis. Ketika kita tambahkan lagi list add B, maka otomatis B akan menempati indeks ke 1. Terus kemudian kita tambahkan lagi list add C, maka C tersebut akan menempati indeks kedua. Seperti itu. Nah, coba kita hapus list remove 1. Maknanya adalah dari list tersebut akan dihapus elemen yang ke-1, berarti elemen B. Dan dari sini akan merubah struktur dari array list yang sudah di-add tadi. Nah, maka maknanya jadi pindah sekarang yang tadi C adalah indeks kedua, sekarang bergeser menjadi indeks ke-1. Secara algoritma dan sebagainya itu dibahas di mata kuliah struktur diskrit. Maka silakan Anda pelajari lebih detail lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, masuk sekarang saya memberikan contoh dengan kode program. Nah, saya coba buat di sini paketnya sudah saya buatkan, namanya tambah ac.ifunpas.op utility. Nah, di sini saya buat sebuah kelas namanya adalah demo array list saja namanya. Oke, seperti ini. Dari sini kita buat main supaya bisa di running dan bisa ditunjukkan ke kalian. Oke. Nah, perhatikan. Berarti kita create sebuah objek yang kelasnya sebelumnya sudah didefinisikan di dalam paket Java util tadi, yaitu array list. Nah, ini. Array list ada banyak, tergantung mau menggunakan array list yang mana, tergantung. Berarti kita akan menggunakan paket yang array list yang ada di paket Java util. Ini ada ininya saya hapus dulu, tadi itu disebutnya operator diamond, kita akan bahas di depan. Nah, berarti sudah diciptakan sebuah objek yang namanya array list. Dan
objek ArrayList ini memiliki atribut dan metode yang didefinisikan di dalam ArrayList dan kelas-kelas moyangnya. Seperti itu. Oke, ini saya variabel referensinya saya beri nama AR saja. Terus kemudian saya ini tipe datanya ArrayList seperti ini. Oke, perhatikan. Saya sekarang AR add seperti yang tadi. Di add A seperti ini. Terus kemudian berarti di memori dialokasikan elemen yang ke 0 adalah nilainya A. Terus kemudian adalah B seperti ini. Saya coba tayangkan. Saya tayangkan ke layar, berarti AR get. Nah, berarti get indeksnya. Indeks ke 0 gitu contohnya. Terus kemudian indeks ke 1. Nah, berarti harusnya tayang adalah A, B. Ya, tayang ya, A, B. Oke. Nah, yang luar biasanya adalah, perhatikan. AR, add, saya tambahkan lagi di sini. Saya tambahkan 1000. Seperti ini. Bukan string, tetapi adalah sebuah value integer. Saya tayangkan ke layar, AR get, berarti get ini milik objek ArrayList atau milik moyang dari ArrayList. Oke. Seperti ini, maka akan tayang 1000. Nah, kalau di array itu didefinisikan string, berarti bisa masuk hanya string saja elemennya. Nah, di sini di dalam ArrayList Anda memasukkan string, terus kemudian ada integer, dapat ditambung juga. Kenapa seperti ini? Karena secara default elemen dari ArrayList adalah objek. Kenapa kalau objek bisa menampung string dan integer? Karena objek merupakan moyang dari semua kelas, baik itu string atau integer dan sebagainya, semuanya seperti itu. Nah, tetapi jika seperti ini memang akan menyulitkan untuk kita kelola karena di value-nya ada string, ada integer. Dari sana maka digunakan yang disebut dengan operator diamond, yaitu seperti diamond seperti ini, lebih kecil lebih besar. Di dalamnya kita definisikan tipe yang akan kita definisikan. Contohnya adalah string. Oke, terus kemudian saya definisikan lagi di sini adalah string. Maka dengan mendefinisikan seperti ini operator diamond, maka hanya value string yang boleh dimasukkan ke dalam list tersebut, ke dalam array list tersebut. Ini jadi error, makanya kita hapus seperti itu. Secara default Anda harus mendefinisikan tipe diamond supaya mudah untuk dikelola. Itu. Terus hal yang lain lagi adalah mengenai array list ini. Saya coba hapus, saya coba berganti ke contoh yang lain, yaitu saya definisikan new array list seperti ini. Tipenya ini adalah saya definisikan yang lebih kompleks lah, orang. Saya sudah menciptakan sebelumnya sebuah kelas yang namanya orang di paket domain. Oke, di paket domain ini ada atribut nama dan umur. Nah, kita coba gunakan hal tersebut. Nah, orang seperti ini. Variabel referensinya di sini saya definisikan AR. Terus kemudian ini adalah array list, ininya adalah orang, operator diamondnya. Jadi yang boleh dimasukkan menjadi elemen pada objek array list ini adalah hanya objek orang. Nah, seperti itu. Oke, berarti karena yang harus dimasukkan adalah orang, maka kita harus create dulu objek-objek orangnya sebelum dimasukkan. Berarti new orang seperti ini. Terus kemudian O1 ininya adalah orang. O1 titik set namanya adalah Adi. Oke, contohnya. O1 lagi set umur.
usianya adalah 25. Contohnya adalah seperti itu. Sudah tercipta satu buah objek. Nah, kita coba entry lagi adalah objek yang baru. New orang. Berarti diciptakan dua buah objek orang ya, yang akan rencananya saya akan masukkan ke dalam objek ArrayList O2. Seperti ini. Ketikkan O2 titik set nama, di sini nama Budi. Contohnya, terus kemudian O2 set umur adalah contohnya 20. Nah, seperti itu. Dari sini berarti kita masukkan ke dalam dua objek orang tersebut ke dalam ArrayList. AR add O1 AR add O2 seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, berarti tinggal menayangkan sekarang. Berarti menayangkan bisa sebenarnya seperti ini. AR titik get index ke 0 gitu ya. Oke, indeks ke 0 berarti dia mengembalikan orang kan? Mengembalikan orang. Di sini OR 1 result gitu ya contohnya. Ini kan. Terus kemudian berarti OR 1 result tersebut get nama kan seperti ini. Saya tayangkan ke layar gitu. Saya coba tayangkan ke layar, harusnya akan muncul adalah Adi ya. Muncul Adi seperti itu. Ini hanya contoh saja berarti, tetapi tidak efektif kan. Bagaimana kalau ada 1000 objek orang harus ditayangkan satu-satu. Makanya dari sini saya akan mencontohkan ada yang namanya interface iterator. Nah, ini mencacah, iterator itu mencacah secara searah elemen-elemen yang ada di dalam ArrayList. Berarti AR titik iterator. Nah, untuk menciptakan objek iterator, maka di-create melalui metode iterator. Nah, kalau kita lihat ke codingnya, sebentar. Ini new itr, berarti diciptakan sebuah objek iterator. Oke ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Sekarang IT aja, namanya IT, ininya adalah iterator. Nah, interface iterator ini adalah sekali lagi untuk mencacah secara searah semua elemen yang ada di dalam ArrayList. Oke. Nah, tipe diamond dari iteratornya apa? Tentu saja orang kan? Seperti ini. Nah, dari sini tinggal dicacah. Oke, tinggal dicacah secara berurutan, secara searah untuk mendapatkan semua elemen yang ada di dalam ArrayList. Caranya berarti tinggal di looping aja kan. Loopingnya adalah saya menggunakan iterator seperti ini. While iterator. Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan. Hash next ini berupa pengkondisian, ini nilainya boolean. Ekspresinya boolean. Jadi, hash next, apakah ada elemen selanjutnya? Jika ada, maka diambil elemennya. Next, berarti next ini. Oke. Maka di sini perhatikan orang ini adalah objek, berarti dikonversi untuk menjadi orang. Tinggal ditayangkan. System out print line orang get nama. Ditambah gini aja supaya satu baris beserta dengan umurnya. Berarti orang get umur. Semoga capture kalian ini jelas ya. Saya bermohon. Kita coba running, maka akan muncul adalah Adi 25, Budi 20. Oke, seperti itu. Nah, ini
cara yang dapat dilakukan dibandingkan dengan Anda looping secara dengan menggunakan variabel dengan indeks i sama dengan 0 dicacah dan sebagainya sampai size-nya keluar dan sebagainya. Seperti itu di ekspresinya ada sebuah metode yaitu iterator, itu untuk mencacah semua elemen yang ada di dalam ArrayList. Nah, tapi ini hanya pengetahuan saja lah. Ini yang paling mungkin lebih mudah dipahami, dipelajari. Itu mulai dari Java 8 itu ada yang namanya lambda. Java 8 lupa lagi saya lambda itu. Intinya adalah seperti ini. AR ini adalah lambda seperti ini. Lambda ini sekilas aja, lambda ini adalah tujuan awalnya itu dulu untuk anonymous class. Anonymous class itu dipelajari ketika Anda mempelajari perilaku dari sebuah komponen di swing lah. Tapi itu belum. Nah, ini intinya tentang anonymous class. Jadi intinya gini, ketika diimplementasikan sebuah interface itu kan harus di-create kelas-kelasnya. Kalau hanya satu kelas implementasinya, berarti kan kita juga harus membuat sebuah kelas baru. Nah, dengan lambda itu dihilangkan ini untuk mereduksi anonymous class. Idenya awalnya itu salah satunya adalah seperti itu. Nah, kita definisikan di sini orang. Didefinisikan di sini orang. Terus kemudian perhatikan ini memang aturannya seperti ini. Anda pelajarilah ya. Nah, perhatikan yang menariknya. Orang ini tipe datanya apa? Tidak jelas. Itulah yang disebut dengan anonymous. Oke, seperti itu. Atau supaya ini orang lambda gitu ya, supaya nggak keliru Anda. Nah, berarti orang lambda ini tipe datanya apa? Nggak tahu, tetapi langsung dapat dikenali. Orang lambda get nama, saya tayangkan ke layar aja. System out print line. Seperti ini. Ini get. Saya coba running. Oke, Adi 25, Budi 20. Terserah, silahkan mau menggunakan yang tadi dengan iterator atau menggunakan lambda. Mangga, terserah kalian. Tapi pada dasarnya saya menekankan masalah konsep dan fundamentalnya, bahwa perilaku dari ArrayList itu seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga saya konsisten untuk membuat konten-konten video sehingga dapat dipelajari minimal secara berulang-ulang seperti itu. Ke depan mungkin saya untuk series dari utils ini di Java util ini adalah akan membahas mengenai map. Itu lebih menarik lagi, ada key, ada value ke sana. Mungkin cukup saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.